Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 4 tentang Customer Knowledge Strategy. Di era di mana pelanggan pemegang peran sentral dalam kekuasaan sebuah bisnis, tidaklah cukup bagi perusahaan hanya mengendalikan produk atau layanan mereka semata. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berubah-ubah, pemahaman mendalam tentang pelanggan telah menjadi kunci utama untuk mempertahankan daya saing dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dalam hal ini, Customer Knowledge Strategy atau strategi pengetahuan pelanggan muncul sebagai pendekatan yang sangat penting. Strategi ini tidak hanya berkaitan tentang pengumpulan data pelanggan, tetapi juga melibatkan analisis mendalam untuk mendapat wawasan berharga tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Dengan manfaat pengetahuan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat dan efektif dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Dalam pembahasan ini, kami akan menguraikan secara rinci apa itu Customer Knowledge Strategy, mengapa strategi ini penting, dan bagaimana implementasinya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Konsep Customer Knowledge Strategy. Customer sangat berhubungan erat dalam sebuah bisnis. Tanpa customer, bisnis pun tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan bahkan mengembangkan model bisnis yang berfokus atau berorientasi kepada pelanggan, atau yang kita saat ini sebut ialah Customer Relationship Management atau CRM. CRM dapat memberikan hubungan organisasi dengan pelanggan menjadi semakin erat dan menjadi fondasi untuk bersaing. Namun tidak hanya itu, untuk memperkuat organisasi dalam bersaing, setiap organisasi perlu meningkatkan performanya didasarkan pada pengetahuan atau knowledge management, di mana memungkinkan organisasi untuk mengatur setiap sumber daya secara efektif. Customer Knowledge Management merupakan proses belajar antara pelanggan dan perusahaan, di mana terdapat interaksi berupa pembagian pengalaman dan pengetahuan, saling berbagi satu sama lain. CKM memberikan perhatian yang baik terhadap pengetahuan pelanggan dan perusahaan, di mana memungkinkan perusahaan dalam menciptakan sebuah inovasi dan tentunya memiliki daya saing. CKM juga memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan. Yang pertama, Knowledge for Customer merupakan informasi yang berasal dari transaksi pelanggan dan database pelanggan, di mana bertujuan untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, Knowledge for Customer merupakan informasi yang bersumber pada customer relationship, di mana bertujuan untuk memberikan peningkatan pada produk, pelayanan, dan proses. Untuk knowledge yang merupakan informasi itu kayak data demografi, registrasi, riwayat pembayaran, dan karakteristik dalam pembelian produk. Kalau yang bersumber pada customer relationship itu contohnya kayak pujian, sugesti, pendapat mengenai produk dan pelayanan, dan persepsi pada kompetitor. Knowledge with customer, pengetahuan tentang pelanggan, juga data atau informasi yang dapat dianalisis, ditafsirkan, dan diubah menjadi pengetahuan mencangkup transaksi pelanggan di masa lalu atau keinginan di masa depan. Yang terakhir, knowledge creation with customer mengacu pada hubungan dua arah bisnis pelanggan untuk mengembangkan pengetahuan baru produk ini. Pengetahuan pelanggan atau CK atau Customer Knowledge memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan di berbagai industri, mencangkup pengetahuan yang disesuaikan untuk pelanggan, wawasan yang diperoleh oleh pelanggan, pengetahuan pelanggan, dan kreasi pengetahuan bersama dengan pelanggan.
Untuk nilai pengetahuan pelanggan, memanfaatkan pengetahuan pelanggan baru-baru ini mendapatkan daya tarik yang besar yang didorong oleh permintaan pelanggan akan penawaran yang dipersonalisasi dan inovatif. Persyaratan untuk memenuhi permintaan ini adalah inovasi tentang preferensi pelanggan. Perusahaan dapat mengekstrak informasi ini dengan berbagai cara melampaui riset, pasar, tradisional, dan konsumen. Sumber utama informasi penting adalah umpan balik dan keluhan pelanggan. Hal ini tidak hanya ditemukan di saluran komunikasi milik perusahaan, tetapi semakin banyak ditemukan di media sosial online atau platform retail seperti yang telah dibahas sebelumnya. Metode lain untuk memanfaatkan pengetahuan pelanggan adalah dengan mengintegrasikan mereka secara langsung ke dalam proses penciptaan nilai berbentuk kreasi bersama, khususnya dalam konteks B2C. Kita telah melihat banyak contoh mengenai hal ini di masa lalu seperti kampanye McDonald yang memungkinkan pelanggan merancang dan memilih resep burger yang disukai dirinya. Pelanggan dapat diintegrasikan dalam dua cara, sebagai penyedia informasi atau sebagai rekan penyambang. Dalam kasus kampanye McDonald, pelanggan yang memberikan suara pada kreasi burger baru dapat diklasifikasikan sebagai penyedia informasi. Sedangkan pelanggan yang benar-benar membuat resep burger disebut sebagai co-developer. Kreasi bersama telah banyak difasilitasi melalui penggunaan internet. Sarana atau sumber daya. Dalam hal ini, data dan alat menganalisinya harus menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan pemasaran, mulai dari perolehan prospek, transaksi, kurma jual, dan pembangunan hubungan. Penerapan manajemen pengetahuan pelanggan harus tertanam dalam lingkungan strategi organisasi. Menurut Deformet et al. 2010 dan Phelan dan kawan-kawan 2009, secara empiris telah memvalidasi 4 kategori kecerdasan pelanggan yang berada dalam kelompok organisasi yang mereka teliti. Setiap kategori memiliki cara spesifik untuk memenuhi persyaratan perannya dalam organisasi. Market Research Driven Organization. Organisasi-organisasi ini berfokus terutama pada kepuasan pelanggan. Data pelanggan yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan internal. Yang kedua, Fragmented Analysis Organization. Pada tingkatan unit bisnis atau departemen, organisasi-organisasi ini cukup cerdik dalam menggunakan intelijen pelanggan. Yang ketiga, Database Marketing Organization. Perusahaan-perusahaan ini memiliki fokus analisis segmentasi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, Analysis Driven Organization beroperasi berdasarkan serangkaian tujuan dan target, termasuk kepuasan pelanggan. Tingkat kematangan analis pelanggan berbeda-beda untuk masing-masing dari keempat kategori tersebut. Mereka diberi nama berdasarkan tingkat kematangan. Dengan yang pertama adalah paling tidak matang. Kelompok terakhir menggunakan pengetahuan pelanggan sebagai aset strategi dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan strategi berhubungan dengan segmentasi pengembangan produk dan penempatan harga. Mereka menggunakan intelijen pelanggan di seluruh organisasi, tidak hanya satu atau dua departemen atau unit fungsional. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang berbeda pada tahap akhir kedewasaan juga sudah ada lebih lama.
Selanjutnya, pemanfaatan data sebagai aset. Kita juga harus menyadari bahwa jenis data ini tidak ada hubungannya dengan perilaku dan lebih berkaitan dengan karakteristik pelanggan. Sulit untuk menunjukkan adanya hubungan antara data ini dan respon terhadap komunitas. Meskipun demikian, komunikasi dapat berkontribusi pada penyesuaian kontak pelanggan dan manajemen hubungan. Ini memberikan kami profil pelanggan yang lebih baik, yang dapat membantu kami memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Salah satu solusi praktis untuk masalah ini adalah dengan menggabungkan data dari berbagai sumber secara tradisional. Kekuatan database terletak pada kemampuan untuk menyediakan data perilaku tentang pembelian dan dalam hal riset pasar. Kesesuaiannya adalah untuk menyediakan data tentang pelanggan sebagai pengguna dan atau organisasi. Informasi yang diperoleh selama kontak pribadi dengan pelanggan berfungsi untuk meningkatkan profil. Ya, hal yang harus dipertimbangkan dalam menggabungkan berbagai sumber informasi adalah bahwa riset pasar dibandingkan dengan database dan kontak pelanggan biasanya menghasilkan informasi pelanggan agregat yang anonim. Suatu metode harus dirancang untuk menghubungkan profil pelanggan secara adil dari riset pasar kuantitatif dan kualitatif dengan pelanggan individu. Profil pelanggan yang dihasilkan terbukti sangat berguna dalam penciptaan dan penerapan strategi pemasaran untuk setiap segmen pelanggan. Misalnya sekarang diketahui ada yang memotivasi orang yang disebut sebagai orang terkemuka, nilai-nilai apa yang dianutnya, profil investasinya, serta perilaku investasi dan komunikasinya diketahui dan dapat dimanfaatkan. Perusahaan tidak mengganggunya dengan pengenalan produk yang tidak menarik baginya, dan dia disapa dengan cara dan komunikasi yang menarik baginya. Jadi dengan kita bisa mengetahui profil seseorang, jadi kita tahu cara kita menservis pelanggan tersebut, seperti cara pemanggilan yang buat dia tertarik. Dari beberapa produk, dengan kita tahu profilnya, kita bisa memberi pilihan yang menurut dia itu akan yang membuat dia akan tertarik. Selanjutnya, dari data hingga pengetahuan pelanggan. Proses yang mengubah data menjadi pengetahuan pelanggan melibatkan beberapa tahapan penting. Nah, saya akan menjelaskan beberapa. Pengumpulan data. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk transaksi pelanggan, interaksi dengan situs web atau aplikasi, media sosial, survei, dan sebagainya. Soalnya penting untuk mengetahui data pelanggan itu seperti tadi, agar kita mengetahui apa yang dia cari, apa yang dia suka, dan bagaimana kita memperlakukan dia ke depannya. Kedua, pembersihan dan pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya ada pembersihan dan pemrosesan data. Ini melibatkan identifikasi, koreksi data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terstruktur. Proses ini juga mencakup menggabungkan data dari berbagai sumber jika diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pelanggan. Yang ketiga, analisis data. Setelah data dibersihkan dan diproses, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menemukan pola,
tren, dan wawasan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Ini juga dapat meliputi teknik-teknik seperti segmentasi pelanggan, analisis pelaku, analisis sentimen, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan pengetahuan pelanggan. Dengan menganalisis hasil data dan model prediktif, perusahaan dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan mereka. Ini termasuk pemahaman tentang preferensi produk, siklus pembelian, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan sebagainya. Jadi kita bisa menerka-nerka apa yang ingin dibeli agar keputusan si customer ini untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Penggunaan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang diperoleh tentang pelanggan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai era bisnis termasuk pemasaran. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan. Proses pengubahan data menjadi pengetahuan pelanggan adalah proses yang berkelanjutan. Penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan pendekatan analisis data dan penggunaan pengetahuan pelanggan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dan responsif kepada perubahan dalam perilaku preferensi pelanggan. Jadi setelah kita bertemu dengan pelanggan, menyodorkan apa yang kita tawarkan, setelah itu kita akan mengevaluasi lagi apa yang harus kita tambahkan untuk pembelian berkepanjangan untuk mempertahankan komunikasi terhadap pelanggan agar si pelanggan bisa terus repeat order kepada perusahaan kita. Informasi policy. Pengetahuan pelanggan, kebijakan informasi mengacu pada seperangkat pedoman, aturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengelola memanfaatkan informasi pelanggan secara efektif dan bertanggung jawab. Komponen utama dan mempertimbangkan kebijakan informasi terkait pengetahuan pelanggan itu ada beberapa. Yang pertama, keputusan pengumpulan data. Kebijakan harus menentukan jenis data pelanggan yang dikumpulkan, termasuk informasi pribadi, riwayat transaksi, data pelanggan yang dikembangkan menjadi informasi pelanggan yang dapat digunakan merupakan salah satu elemen terpenting dalam CRM. Tanpa pengetahuan pelanggan, kebijakan hubungan tidak akan memiliki substansi. Penyesuaian penawaran akan sulit dan komunikasi terfokus pada profil pelanggan. Jadi kalau misalkan kita tidak mengambil data tentang pelanggan, nantinya akan terjadi seperti ketidaknyamanan pelanggan karena kita terlalu tidak tahu apa yang diinginkan pelanggan, target kita tidak tepat, cara penyampaian kita pada akhirnya akan kaku karena kita tidak tahu tentang profil pelanggan tersebut. Selain itu, pemanfaatan data memerlukan kebijakan privasi yang dirancang dengan baik. Pelanggan harus mengizinkan pemasok untuk mengenal mereka. Mereka juga harus melihat manfaatnya. Jika mereka tidak melihat keuntungan dari ini, maka nilai aset bisnis yang sangat penting ini akan menyusut dengan cepat. Masalah privasi ini menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan database. Seiring dengan meningkatnya jumlah data pelanggan yang dicatat dalam database pemasok, terdapat kekhawatiran bahwa pelanggan akan menolak aktivitas ini karena alasan privasi. Dapat dikatakan bahwa pemasok yang mengumpulkan data mencatat data pribadi pelanggannya tanpa izin sebelumnya telah memasuki ruang fisik dan mental pelanggannya. Ada resiko bahwa pelanggan tidak akan menyadari perlunya gangguan ini. Mengapa seseorang memerlukan informasi tentang situasi pribadi untuk memasok suatu produk?
Pasti juga akan ada pelanggan yang khawatir dengan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ini, atau bahkan organisasi lain yang mungkin menjadi tujuan penjualan atau penyewaan data tersebut. Karena pesatnya perkembangan internet, distribusi data menjadi sangat mudah dan cepat. Jarak fisik atau geografi mempunyai dampak yang kecil atau tidak sama sekali. Jarak fisik atau geografi mempunyai dampak yang kecil. Pelanggan juga dapat melihat kehausan akan informasi pemasok sebagai invasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan pribadi mereka oleh orang asing atau tujuan kepentingan yang dipertanyakan. Jadi kesulitan yang didapat pada bab ini mungkin secara tidak langsung itu adalah kekhawatiran si pelanggan atas privasinya. Karena dengan era zaman sekarang, dengan cepatnya perkembangan internet, data-data si pelanggan takut dipersalahgunakan, entah itu oleh kita ataupun organisasi-organisasi yang lain. Jadi mungkin ini menjadi tantangan atau hambatan bagi kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait si pelanggan. Karena di bab ini menjelaskan bahwa informasi pelanggan ini sangat penting untuk menyesuaikan segmentasi apa yang pelanggan suka, cara pengambilan resiko, atau cara pemilihan produk, atau cara kita akan memperlakukan si pelanggan ini seperti apa agar tidak ada kekakuan atau kesalahan pemilihan produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Karena pada dasarnya setiap pelanggan itu memiliki caranya masing-masing untuk memiliki sifat yang berbeda dan memiliki ketertarikan kepada produk yang berbeda. Makanya kita sebagai penjual mungkin harus lebih mengenali dulu pelanggan sebelum kita menyodorkan apa yang harus kita jual. Mungkin untuk di bab ini sekian. Nanti kita akan lanjut kepada bab berikutnya. Karena bab ini memfokuskan kita untuk mengenali si pelanggan agar kita tahu apa yang akan dia pilih dan apa yang akan kita perlakukan kepada pelanggan tersebut. Sebelumnya terima kasih. Selamat berjumpa di bab selanjutnya.